Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku The Power, tulisan dari Rhonda Byrne. Saat ini kita sudah sampai ke bagian ke-6, Life Follows You. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kutipan. Takdir bukanlah masalah kesempatan, ini masalah pilihan. William Jennings Bryan, 1890 sampai 1925. Pemimpin politik Amerika Serikat. Hidup mengikuti Anda. Benar-benar semua yang Anda alami dalam hidup Anda adalah hasil dari apa yang telah Anda berikan dalam pikiran dan perasaan Anda. Apakah Anda menyadari bahwa Anda telah memberikannya atau tidak? Hidup tidak terjadi pada Anda. Hidup mengikuti Anda. Nasib Anda ada di tangan Anda. Apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda rasakan, akan menentukan hidup Anda. Segala sesuatu dalam hidup disajikan kepada Anda untuk memilih apa yang Anda sukai. Hidup adalah katalog, dan Andalah yang memilih apa yang Anda sukai dari katalog. Tetapi, apakah Anda memilih hal-hal yang Anda sukai, atau Anda terlalu sibuk menilai dan melabeli hal-hal yang buruk? Jika hidup Anda jauh dari indah, maka Anda secara tidak sengaja telah melabeli semua hal buruk. Anda telah membiarkan hal-hal yang menurut Anda buruk mengalihkan perhatian Anda dari tujuan hidup Anda. Karena tujuan hidup Anda adalah untuk mencintai, tujuan hidupmu adalah kebahagiaan, tujuan hidup Anda adalah untuk memilih hal-hal yang Anda sukai dan berpaling dari hal-hal yang tidak Anda sukai, sehingga Anda tidak memilihnya. Next, pilih apa yang Anda suka. Ketika Anda melihat mobil impian Anda melaju di jalan, hidup menghadirkan mobil itu kepada Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda melihat mobil impian Anda adalah segalanya? Karena jika Anda memilih untuk tidak merasakan apa-apa selain cinta untuk mobil itu, Anda membawa mobil impian Anda kepada Anda. Tetapi jika Anda merasa iri atau iri karena orang lain mengendarai mobil impian Anda baru saja mengeluarkan diri dari memiliki mobil impian Anda. Kehidupan mempersembahkan mobil kepada Anda sehingga Anda dapat memilih, dan Anda memilihnya dengan merasakan cinta. Apakah Anda melihat bahwa tidak masalah apakah orang lain memiliki sesuatu dan Anda tidak? Hidup menyajikan segalanya kepada Anda, dan jika Anda merasakan cinta untuk itu, Anda membawa hal yang sama kepada Anda. Ketika Anda melihat pasangan bahagia yang sedang jatuh cinta, dan Anda sangat menginginkannya, pasangan dalam hidup Anda. Hidup menghadirkan pasangan bahagia untuk Anda pilih, tetapi jika Anda merasa sedih atau kesepian ketika Anda melihat pasangan yang bahagia, Anda hanya memberikan negativitas dan pada dasarnya berkata, "Saya ingin sedih dan kesepian." Anda harus memberikan cinta untuk apa yang Anda inginkan. Jika Anda kelebihan berat badan dan Anda sedang berjalan di jalan dan seseorang dengan tubuh yang sempurna melewati Anda, bagaimana perasaan Anda? Hidup menghadirkan tubuh yang hebat untuk Anda pilih. Jadi jika Anda merasa buruk karena Anda tidak memiliki tubuh itu, Anda hanya berkata, "Saya tidak ingin tubuh seperti itu, saya ingin tubuh kelebihan berat badan yang saya miliki." Jika Anda sedang berjuang melawan suatu penyakit dan Anda dikelilingi oleh orang-orang yang sehat, bagaimana perasaan Anda? Hidup menghadirkan orang-orang sehat kepada Anda sehingga Anda dapat memilih kesehatan. Dan ketika Anda merasakan cinta dan kesehatan di sekitar Anda, lebih dari Anda merasa buruk tentang kurangnya kesehatan, Anda memilih kesehatan untuk diri sendiri. Ketika Anda merasa baik tentang apapun yang dimiliki seseorang, Anda membawanya kepada Anda.
Ketika Anda merasa senang dengan kesuksesan orang lain, kebahagiaan orang lain, atau semua hal baik yang dimiliki orang lain, Anda memilih hal-hal itu dari katalog kehidupan, dan Anda membawanya kepada diri Anda sendiri. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang memiliki kualitas yang Anda inginkan, cintai kualitas itu dan merasa senang dengan kualitas itu dalam diri orang itu, dan Anda membawa kualitas itu ke diri Anda sendiri. Jika seseorang cerdas, cantik, atau berbakat, cintai kualitas-kualitas itu dan Anda memilih hal-hal itu untuk Anda. Jika Anda ingin menjadi orang tua dan Anda sudah berusaha sejak lama, maka berikan cinta dan perasaan senang setiap kali Anda melihat orang tua dengan seorang anak. Jika Anda merasa tertekan ketika melihat anak-anak karena Anda tidak memiliki anak, maka Anda menolak dan mendorong anak-anak menjauh dari Anda. Hidup menghadirkan anak-anak kepada Anda setiap kali Anda melihatnya, sehingga Anda dapat memilih. Ketika Anda sedang berolahraga dan orang lain menang, ketika seorang rekan kerja memberitahu Anda bahwa mereka mendapat kenaikan gaji, ketika seseorang memenangkan lotre, ketika seorang teman memberitahu Anda bahwa pasangan mereka memberi mereka hadiah kejutan liburan akhir pekan, atau bahwa mereka membeli rumah baru yang indah, atau bahwa anak mereka memenangkan beasiswa. Anda harus bersemangat seperti mereka. Anda harus bersemangat dan bahagia seolah-olah itu telah terjadi pada Anda. Karena dengan begitu Anda mengatakan ya untuk itu. Maka Anda memberikan cinta untuk itu, dan Anda membawanya kepada Anda. Ketika Anda melihat mobil impian Anda, pasangan bahagia, tubuh yang sempurna, anak-anak kualitas hebat dalam diri seseorang, atau apapun yang Anda inginkan, itu berarti Anda berada pada frekuensi yang sama dengan hal-hal itu. Bersemangatlah, karena kegembiraan Anda adalah memilihnya. Segala sesuatu dalam hidup hadir dengan sendirinya kepada Anda, sehingga Anda dapat memilih apa yang Anda inginkan, cinta dan apa yang tidak Anda sukai. Tetapi hanya cinta yang membawa apa yang Anda inginkan kepada Anda. Katalog kehidupan berisi banyak hal yang tidak Anda sukai, jadi jangan memilihnya dengan memberikan perasaan buruk, menilai orang lain, dan berpikir mereka buruk. Dan Anda membawa hal negatif kepada Anda. Merasa iri atau iri terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain, dan Anda membawa hal negatif kepada Anda sambil menyingkirkan hal yang Anda inginkan dengan kekuatan yang besar. Hanya cinta yang membawa apa yang Anda inginkan kepada Anda. Inilah keajaiban yang terjadi setiap saat pada mereka yang benar-benar mencintai. Semakin banyak mereka memberi, semakin banyak yang mereka miliki. Rainer Maria Rilke, 1875 sampai 1926, penulis dan penyanyi. Next, hukum 1. Anda. Ada rumus sederhana yang dapat Anda gunakan untuk hukum tarik-menarik yang akan mendukung Anda dengan setiap orang, situasi, dan keadaan. Sejauh menyangkut hukum tarik-menarik, hanya ada satu orang di dunia, Anda. Tidak ada orang lain, dan tidak ada yang lain sejauh menyangkut hukum tarik-menarik. Hanya ada Anda, karena hukum tarik-menarik merespons perasaan Anda. Hanya apa yang Anda berikan yang diperhitungkan, dan itu sama untuk setiap orang lainnya. Dan sebenarnya hukum tarik-menarik adalah hukum Anda. Hanya ada kamu, tidak ada orang lain. Untuk hukum tarik-menarik orang lain adalah Anda. Dan orang lain itu adalah Anda, dan orang lain itu adalah Anda. Karena apapun yang Anda rasakan tentang orang lain, Anda bawa kepada Anda. Apa yang Anda rasakan tentang orang lain, apa yang Anda pikirkan dan katakan tentang orang lain, apa yang Anda lakukan pada orang lain, Anda lakukan pada Anda. Berikan penilaian dan kritik, dan Anda memberikannya kepada diri Anda sendiri. Berikan cinta dan penghargaan kepada orang lain atau apapun, dan Anda memberikannya kepada diri sendiri. Tidak ada yang lain untuk hukum tarik-menarik.
Jadi tidak ada bedanya jika orang lain memiliki apa yang Anda inginkan. Ketika Anda merasakan cinta untuknya, Anda memasukkannya ke dalam hidup Anda. Dan dengan apapun yang tidak Anda sukai, jauhi saja tanpa penghakiman. Dan Anda tidak akan memasukkannya ke dalam hidup Anda. Hanya ada ya untuk hukum ketertarikan. Berpalinglah dari hal-hal yang tidak Anda sukai dan jangan beri mereka perasaan apapun. Jangan katakan tidak pada hal-hal yang tidak Anda sukai, karena mengatakan tidak akan membawa mereka kepada Anda. Ketika Anda mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak Anda sukai, Anda merasa buruk tentang hal itu. Anda memberikan perasaan buruk, dan Anda akan menerima perasaan itu kembali sebagai keadaan negatif dalam hidup Anda. Anda tidak bisa mengatakan tidak pada apapun, karena ketika Anda berkata tidak, saya tidak menginginkan itu, Anda mengatakan ya pada hukum tarik-menarik. Ketika Anda berkata lalu lintasnya buruk, pelayanannya sangat buruk, mereka selalu terlambat, di sini sangat bising, pengemudi itu orang gila, saya sudah ditahan begitu lama. Anda mengatakan ya untuk hal-hal ini, dan Anda memasukkan lebih banyak dari semuanya dalam hidup Anda. Berpalinglah dari hal-hal yang tidak Anda sukai dan jangan beri mereka perasaan apapun, karena mereka baik-baik saja, tetapi tidak memiliki tempat dalam hidup Anda. Jangan melihat kejahatan, jangan mendengar kejahatan, jangan berbicara kejahatan. Maxim di kuil Tosogu di Jepang, abad ke-17. Sebaliknya, katakan ya ketika Anda melihat sesuatu yang Anda sukai. Katakan ya ketika Anda mendengar sesuatu yang kamu cintai. Katakan ya ketika Anda mencicipi sesuatu yang Anda sukai. Katakan ya ketika Anda mencium sesuatu yang Anda sukai. Katakan ya ketika Anda menyentuh sesuatu yang kamu cinta. Tidak masalah apakah Anda memilikinya atau tidak, katakan ya padanya, karena Anda memilihnya dengan memberikan cinta. Tidak ada batasan dan semuanya mungkin jika Anda benar-benar menginginkannya. Jika Anda benar-benar menginginkannya, tidak ada kekurangan dimanapun di alam semesta. Ketika orang melihat kekurangan apapun, itu hanya kekurangan cinta. Tidak ada kekurangan kesehatan, uang, sumber daya, atau kebahagiaan. Pasokan sama dengan permintaan. Berikan cinta dan Anda akan menerima. Hidup Anda, kisah Anda. Anda menciptakan kisah hidup Anda. Jadi, cerita apa yang Anda ceritakan tentang diri Anda? Apakah Anda percaya ada hal-hal yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan? Apakah itu cerita yang Anda ceritakan tentang diri Anda? Karena jika itu tidak benar. Karena cerita itu tidak benar. Jangan dengarkan jika seseorang mengatakan Anda lebih rendah dari orang lain. Jangan dengarkan jika seseorang mengatakan Anda terbatas dalam hal apapun. Jangan dengarkan jika seseorang mengatakan Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda sukai dan mencari nafkah darinya. Jangan dengarkan jika seseorang mengatakan Anda tidak seberharga dan seberharga manusia terhebat yang pernah hidup. Jangan dengarkan jika seseorang mengatakan Anda tidak cukup baik sekarang dan Anda harus membuktikan diri dalam hidup. Jangan dengarkan jika seseorang mengatakan Anda tidak dapat memiliki apa yang Anda sukai atau melakukan apa yang Anda sukai atau menjadi apa yang Anda cintai. Jika Anda mempercayainya, Anda membatasi diri Anda sendiri. Tetapi yang lebih penting itu tidak benar. Tidak ada satu hal pun yang terlalu baik untukmu atau terlalu baik untuk menjadi benar. Kekuatan cinta berkata, apapun yang Anda berikan, Anda menerima kembali. Apakah itu mengatakan Anda tidak cukup baik? Kekuatan cinta berkata, berikan cinta untuk apapun yang Anda inginkan, lakukan atau miliki dan Anda akan menerimanya. Apakah itu mengatakan Anda tidak cukup baik?
Anda layak dan layak sama seperti Anda. Anda cukup baik sekarang. Jika Anda merasa telah melakukan sesuatu yang tidak benar, pahamilah bahwa realisasi dan penerimaan Anda terhadapnya adalah absolusi dari hukum tarik-menarik. Dunia nyata. Awalnya hanya ada kemungkinan. Alam semesta hanya bisa menjadi ada jika seseorang mengamatinya. Tidak masalah bahwa pengamat muncul beberapa miliar tahun kemudian. Alam semesta ada karena kita menyadarinya. Martin Rees lahir 1942, ahli astrofisika. Saya ingin membawa Anda ke balik layar dunia yang Anda lihat, karena banyak apa yang Anda lihat tidak senyata yang Anda bayangkan. Beberapa langkah petualangan ke dalam yang tak terlihat akan mengubah cara Anda memandang dunia, dan itu akan membebaskan Anda untuk menerima kehidupan tanpa batas. Sebagian besar hal yang saat ini Anda percayai tentang dunia nyata tidak benar. Anda jauh lebih dari yang mungkin Anda sadari. Kehidupan dan alam semesta jauh lebih dari yang mungkin Anda sadari. Anda mungkin berpikir bahwa ada hal-hal yang terbatas di dunia ini. Anda mungkin berpikir bahwa uang, kesehatan, dan sumber daya terbatas. Tetapi itu tidak benar. Tidak ada kekurangan apapun. Fisika kuantum memberitahu kita bahwa ada planet bumi tak terbatas dan alam semesta tak terbatas yang ada. Dan kita berpindah dari satu realitas planet bumi dan alam semesta ke alam semesta lainnya. Setiap sepersekian detik, ini adalah dunia nyata yang muncul melalui sains. Di alam semesta kita disetel ke frekuensi yang sesuai dengan realitas fisik. Tetapi ada realitas paralel dalam jumlah tak terbatas yang hidup berdampingan dengan kita di ruangan yang sama, meskipun kita tidak dapat menyesuaikannya. Steven Weinberg, lahir 1933, hadiah Nobel memenangkan fisika kuantum. Anda mungkin berpikir bahwa dunia nyata terdiri dari makhluk hidup dan mati sesuatu. Tetapi di alam semesta semuanya hidup dan tidak ada yang mati. Itu bintang, matahari, planet, bumi, udara, air, api, dan setiap objek yang Anda lihat bergolak dengan kehidupan. Inilah dunia nyata yang sedang berkembang. Sebuah kutipan, ada perasaan di pohon yang merasakan cinta Anda dan meresponsnya. Ia tidak menanggapi atau menunjukkan kesenangannya dengan cara kita atau dengan cara apapun yang sekarang dapat kita pahami. Prentice Mulford, 1834 sampai 1891. Penulis pikiran baru. Next. Anda mungkin percaya bahwa dunia nyata adalah segala sesuatu yang dapat Anda lihat, dan bahwa segala sesuatu yang tidak dapat Anda lihat tidak nyata. Namun, warna yang Anda lihat ketika Anda melihat sesuatu sebenarnya bukan warna aslinya. Setiap benda menyerap semua warna yang sebenarnya dan memantulkan warna yang bukan. Dan itulah warna yang Anda lihat. Jadi, langit sebenarnya setiap warna tapi biru. Ada banyak suara yang tidak dapat Anda dengar karena frekuensinya melampaui apa yang dapat dilihat telinga Anda. Tetapi itu nyata. Anda tidak dapat melihat sinar ultraviolet atau inframerah karena frekuensinya melampaui apa yang dapat dilihat mata Anda, tetapi mereka nyata. Jika Anda membayangkan semua frekuensi cahaya yang diketahui seukuran Gunung Everest, maka semua yang dapat Anda lihat lebih kecil dari bola golf.
Anda mungkin percaya dunia nyata terdiri dari semua hal padat yang Anda bisa lihat dan sentuh, tapi sebenarnya tidak ada yang solid. Kursi yang kau duduki sekarang adalah kekuatan energi yang bergerak, dan sebagian besar adalah ruang. Jadi, seberapa nyata kursi Anda? Sebuah kutipan lagi. Orang bijak yang menyadari bahwa dunia adalah ilusi tidak bertindak seolah-olah itu nyata. Jadi, karena itu dia lolos dari penderitaan. Buddha Gautama 563 sampai 483 sebelum Masehi, pendiri Buddhisme. Anda mungkin percaya bahwa imajinasi Anda hanyalah pikiran dan mimpi dan tidak memiliki kekuatan di dunia nyata. Namun, salah satu rintangan bagi para ilmuwan dalam membuktikan sesuatu itu benar atau tidak adalah menghilangkan kepercayaan ilmuwan dari eksperimen ilmiah. Karena apa yang diyakini atau dibayangkan ilmuwan sebagai hasil eksperimen mempengaruhi hasil eksperimen. Ini adalah kekuatan imajinasi dan keyakinan manusia, sama seperti keyakinan ilmuwan mempengaruhi hasil eksperimen. Begitu juga keyakinan Anda memengaruhi hasil hidup Anda. Keyakinan Anda, benar atau tidak benar, membentuk dunia Anda. Apa yang Anda bayangkan dan rasakan benar menciptakan hidup Anda. Karena itulah yang Anda berikan pada hukum tarik-menarik, dan itulah yang akan dikembalikan kepada Anda. Imajinasi Anda lebih nyata daripada dunia yang Anda lihat, karena dunia yang Anda lihat berasal dari apa yang Anda bayangkan dan yakini. Apa yang Anda yakini dan rasakan sebagai kebenaran adalah apa yang akan menjadi hidup Anda. Jika kamu yakin kamu tidak bisa memiliki kehidupan yang kamu impikan, maka hukum tarik-menarik harus mengikuti apa yang Anda katakan, dan itu akan menjadi dunia Anda. Dan itu akan menjadi dunia nyata Anda. Sebuah kutipan. Mempercayai hal-hal yang dapat Anda lihat dan sentuh bukanlah kepercayaan sama sekali, tetapi percaya pada yang gaib adalah kemenangan dan berkah. Abraham Lincoln 1809 sampai 1865, Presiden ke-16 Amerika Serikat. Sebuah kisah tentang keterbatasan telah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui sejarah umat manusia. Tetapi waktunya telah tiba untuk menceritakan kisah yang sebenarnya. Kisah nyata. Kisah sebenarnya adalah bahwa Anda adalah makhluk yang tidak terbatas. Kisah nyata adalah bahwa dunia dan alam semesta tidak terbatas. Ada dunia dan kemungkinan yang tidak dapat Anda lihat, tetapi semuanya ada. Anda harus mulai menceritakan kisah yang berbeda. Anda harus mulai menceritakan kisah hidup Anda yang luar biasa. Karena cerita apapun yang Anda ceritakan, baik atau buruk, hukum tarik-menarik harus memastikan Anda menerimanya. Dan itu akan menjadi kisah hidup Anda. Bayangkan dan rasakan apapun yang Anda inginkan dan itu akan menjadi gambar yang Anda terima kembali dalam hidup Anda. Berikan cinta sebanyak yang Anda bisa dan rasakan sebaik mungkin, dan kekuatan cinta akan mengelilingi Anda dengan orang-orang, keadaan, dan peristiwa yang Anda sukai. Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Apa yang kamu sukai? Apa yang kamu inginkan? Lepaskan apapun yang tidak Anda sukai tentang kisah hidup Anda dan simpan saja hal-hal yang Anda sukai. Jika Anda berpegang pada hal-hal negatif dari masa lalu Anda, maka Anda terus memasukkannya ke dalam cerita, dan setiap kali Anda mengingatnya, dan itu kembali ke gambaran hidup Anda sekarang.
Lepaskan hal-hal yang tidak Anda sukai dari masa kecil Anda dan pertahankan hal-hal yang Anda sukai. Lepaskan hal-hal yang tidak Anda sukai dari masa remaja dan dewasa Anda dan pertahankan hal-hal yang baik. Simpan saja hal-hal yang Anda sukai sepanjang hidup Anda. Semua hal negatif di masa lalu sudah selesai. Selesai. Anda bukan orang yang sama seperti dulu. Jadi, mengapa terus memasukkannya ke dalam cerita Anda jika itu membuat Anda merasa buruk? Anda tidak perlu menggali hal-hal negatif dari masa lalu Anda. Hanya saja, jangan masukkan mereka ke dalam cerita Anda lagi. Sebuah kutipan. Kekuatan yang perkasa, abadi, dan tidak dapat dipahami mendorong kita semua maju. Tetapi sementara semua didorong, banyak yang berlama-lama dan melihat ke belakang tanpa disadari. Mereka menentang kekuatan ini. Prentice Mulford 1834 sampai 1891, penulis pikiran baru. Jika Anda terus menceritakan kisah menjadi korban, maka gambar-gambar itu akan diputar berulang-ulang dalam hidup Anda. Jika Anda terus bercerita bahwa Anda tidak secerdas orang lain, atau tidak semenarik orang lain, atau tidak berbakat seperti orang lain, Anda benar karena mereka akan menjadi gambaran hidup Anda. Ketika Anda mengisi hidup Anda dengan cinta, Anda akan menemukan rasa bersalah, dendam, dan perasaan negatif apapun akan meninggalkan Anda. Dan kemudian Anda akan mulai menceritakan kisah terhebat yang pernah diceritakan. Dan kekuatan cinta akan menerangi hidup Anda dengan gambar-gambar kisah nyata kehidupan Anda yang menakjubkan. Cinta adalah kekuatan terbesar di bumi. Ia menaklukkan segala sesuatu. Peziarah perdamaian. Lahir Mildred Lisette Norman 1908 sampai 1981, aktivis perdamaian. Poin kekuatan. Hidup menyajikan segalanya bagi Anda untuk memilih apa yang Anda sukai. Jika seseorang memiliki sesuatu yang Anda inginkan, bersemangatlah, seolah-olah Anda memilikinya. Jika Anda merasakan cinta untuk itu, Anda membawa hal yang sama kepada Anda. Ketika Anda melihat hal-hal yang Anda inginkan, Anda berada pada frekuensi yang sama dengan hal-hal itu. Katalog kehidupan berisi hal-hal yang tidak Anda sukai, jadi jangan memilihnya dengan memberikan perasaan buruk. Berpalinglah dari hal-hal yang tidak Anda sukai dan jangan beri mereka perasaan apapun. Sebaliknya, katakan ya ketika Anda melihat sesuatu yang Anda sukai. Hukum tarik-menarik merespons perasaan Anda. Hanya apa yang Anda berikan yang diperhitungkan. Hukum tarik-menarik adalah hukum Anda. Berikan penilaian dan kritik dan Anda memberikannya kepada diri Anda sendiri. Berikan cinta dan penghargaan kepada orang lain atau apapun dan Anda memberikannya kepada diri sendiri. Ketika orang melihat kekurangan apapun, itu hanya kekurangan cinta. Anda cukup baik sekarang jika Anda telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Realisasi dan penerimaan Anda terhadapnya adalah absolusi untuk hukum tarik-menarik. Keyakinan Anda, benar atau tidak, yang membentuk dunia Anda. Imajinasi Anda lebih nyata daripada dunia yang Anda lihat, karena dunia yang Anda lihat berasal dari apa yang Anda bayangkan dan yakini. Apa yang Anda yakini dan rasakan sebagai kebenaran adalah apa yang akan terjadi, adalah apa yang akan menjadi hidup Anda. Apapun cerita yang Anda ceritakan, baik atau buruk, akan menjadi kisah hidup Anda. Jadi, mulailah menceritakan kisah hidup Anda yang luar biasa, dan hukum tarik-menarik harus memastikan Anda menerimanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 6-nya. Nanti kita akan ketemu di bagian ke-7, Keys to Power. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.